Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semua teman-teman. Jadi hari ini kita bakal HBB Anarek yang akan ditanya. Boleh untuk Raisen ya. Ini mulai ini In. Boleh, boleh Pak. Oke, terima kasih In Macita atas kesempatannya. Selamat sore teman-teman semua. Jadi di sini saya dipercaya oleh tim dari akademik untuk menutor, sebenarnya dipaksa lah ini lebih tepatnya ya, untuk menjadi penutor di Anarek ini. Jadi eh di sini saya mau share screen dulu ya. Jadinya mohon maaf kalau emang apa ya, keterbatasan ilmu saya terhadap Anarek ini karena emang apa ya, abstrak juga sih bisa dibilang ilmunya ya, nggak sebenarnya nggak abstrak-abstrak banget gitu kan, tapi ya agak repot juga untuk belajarnya, tapi coba kita pelan-pelan bersama ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Udah toh. Wah. Alhamdulillah nggak aman nyampe toh, aman toh. 150 slide. Ini saya dikit karena emang apa ya, jujur, materinya sedikit dan ada beberapa materi yang gua nggak paham dan nggak gua bahas di sini gitu, terutama materi yang terakhir, materi yang pertemuan terakhir lah sebelum dibagi tugas besar itu, sisaan itu sama pencilan, itu tuh gue nggak begitu paham karena emang nggak masuk saat itu, jadinya mohon belajar mandiri aja lah ya untuk materi itu pertemuan 4, tapi pertemuan 1 sampai 3 udah dirangkum di sini semua. Nah, eh di sini ada pokok pembahasannya, intinya ada dua di sini ya, ada korelasi sama ada namanya, langsung masuk aja sudah. Di sini ada dua, ada korelasi, sama ada regresi. Nah, jadinya untuk penghantar ke regresinya kita butuh memahami namanya korelasi. Sebenarnya apa sih korelasi itu gitu kan ya? Korelasi itu merupakan konsep statistik yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antar dua variabel atau lebih. Jadinya kalau emang kita ada dua variabel gitu kan ya, variabel X dan variabel Y gitu kan. Nah, kita tuh pengen melihat gitu loh, apakah dari kedua variabel itu ada hubungan atau enggak gitu. Kalau emang ada hubungannya, nanti hubungan tersebut dilambangkan oleh dua 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 ini ya, dua dua sifat, yaitu arah dan kuat. Nah, nanti arah dan kuat ini bisa kita cari menggunakan koefisien korelasi. Yang mana yang kita belajar itu yang JK itulah, JKXS, JKXY gitu kan. Nah, untuk mengetahui derajat hubungan antar dua variabel atau lebih, ini merupakan apa istilahnya, manfaatnya lah. Derajat hubungan dilambangkan dengan koefisien korelasi. Koefisien korelasi digunakan untuk mengukur seberapa kuat hubungan antar variabel, bentuk atau arah hubungan, dan besar kontribusi variabel X dan terhadap variabel Y. Nah, variabel X itu variabel bebas dan variabel Y itu variabel terikat. Kalau di Anarek ini ada nyebutnya X ini nih, prediktor ya, prediktor, dan ini respon. Ada juga yang nyebut variabel independen sama dependen. Ini independen, ini dependen ya. Variabel independen variabel bebas, yang dependen itu variabel terikat. Nah, arah hubungan dinyatakan dalam bentuk hubungan positif atau negatif. Nah, kita lihat di sini ya, bedanya positif sama negatif itu apa gitu kan. Ini sebenarnya ada di sini sih selanjutnya. Nah, ini di sini aja lanjutnya. Positif itu apabila nilai variabel ditingkatkan, maka akan meningkatkan nilai variabel yang lainnya. Misal, misalnya Y-nya misalnya 0 gitu kan, X-nya 1, terus X-nya jadi 2. Nah, Y-nya ini kemungkinan bakal naik kan, bakal jadi 3 gitu misalnya. Nah, ini bisa dibilang nanti nilai ataupun arah hubungannya
itu tuh bisa ke arah positif karena semakin tinggi nilai X-nya, semakin tinggi juga nilai Y-nya gitu. Ada hubungan, tapi hubungannya hubungan naik, makanya positif. Nah, untuk yang negatif, apabila nilai variabel ditingkatkan, maka akan menurunkan nilai variabel yang lainnya. Ya, kebalikannya ya. Misalnya kita punya Y-nya 0, 3 gitu kan. Di saat di saat X-nya 4, Y-nya 0, di saat X-nya 1, Y-nya 3 gitu kan. Jadinya semakin semakin rendah nilai X-nya, semakin tinggi nilai Y-nya gitu kan. Makanya dia berbalik arah. Nah, kalau untuk ininya, untuk gambarnya biasanya, kalau untuk yang positif itu, dia itu naik gini dia, dari kiri ke kanannya dia naik. Nah, kalau yang negatif, dia itu dari kiri ke kanannya dia menurun. Ya sesuai dengan persamaan linear lah ya. Persamaan linear itu kalau dia positif dia naik, kalau dia negatif dia turun. Nah, lanjut kita ada ngomongin kuat hubungan. Jadinya kuat hubungan ini melambangkan ya seberapa kuat hubungan antara X sama Y-nya. Kalau X-nya, ya kalau nanti koefisien korelasi ya ini ya, dilambangkan dengan koefisien korelasi kuat hubungan ini. Jadinya kalau emang dia mendekati angka 1, ya dia masih semakin kuat. Dan mendekati angka 0, dia semakin lemah hubungannya. Nah, tapi kalau emang dia ke negatif 1, dia kuat hubungannya. Dia kuat hubungannya, tapi dia berlawanan arah gitu nih. Korelasi negatif kuat, R-nya negatif mendekati negatif 1. Sedangkan korelasi negatif lemah, R itu mendekati 0 gitu. Dia nggak ada, di istilahnya dia menyebar nih. Kayak misalnya dia mendekati 0 ya, dia menyebar si datanya nih. Titik-titik ini adalah data-data ya. Titik-titik ini adalah data-datanya. Data-datanya. Tapi persebaran datanya itu tuh sangat luas banget. Ada yang di sini nih, ada yang di sini. Jadinya istilahnya hubungannya tuh kecil banget antara data dengan data lainnya gitu. Sedangkan kalau ini kan nih mendekati satu kan ya, dia saling mendekati garisnya. Jadinya artinya dia itu kuat lah apa namanya hubungannya. Apalagi ini nih, ini kuat banget nih, selinier nih. Titiknya pas di garisnya. Wah, ini sangat-sangat kuat udah pasti ini apa korelasinya udah pasti satu. Kalau ini masih di angka ya pasti 0,8 apa enggak 0,7 lah gini. Nah, gitu. Nah, ini untuk ini dulu dari yang pengen tanya nggak untuk korelasi. Di sini gue pakai dikit soal ya, soalnya nggak banyak seperti HBB sebelum-sebelumnya yang gue pernah HBB-in. Karena emang satu soal pun bisa banyak lah percobaannya. Ada yang pengen tanya lu untuk korelasi? Aman tuh. Ya, selanjut. Nah, ini tadi kita udah mencoba memahami analisis korelasi lah ya. Nah, terus kita di situ juga memuat ada koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi itu merupakan nilai ataupun hal yang mengukur seberapa kuat itu hubungan antara X dan Y-nya. Nah, ada dua alat pengukurannya. Yang pertama, person product product moment dan Spearman rank gitu. Nah, untuk pengertiannya, kalau person product moment ini untuk menguji hubungan antar dua variabel yang berbentuk interval atau rasio. Ya seperti yang kita pelajarin ya, misalnya X Y-nya X-nya berupa angka bla 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 gitu kan 2 4 8 6 4 8 gitu misalnya kan ya. Nah, dia berupa interval atau rasio gitu. Nah, ya ini rumusnya seperti ini. Mau dihafal boleh, nggak dihafal juga nggak apa-apa. Karena nggak tahu nih, belum tanya juga kan ke ibunya kan pakai cicit apa enggak. Tapi sebisa mungkin ini sebenarnya gampang ngapalnya. Yang penting kalian bisa hafal JKXX saja. Insya Allah JKXY dan JKYY itu mengikuti lah. Nah, terus untuk Spearman rank itu apa sih gitu? Dia datanya dalam bentuk ordinal. Wah, alhamdulillah Rabbil Alamin. Lagi azan di sini kita cukupkan dulu ya. Nggak cukupkan sih. Berhenti dulu.
Oke, lanjut karena di sini ajannya sudah berhenti. Nah, jadinya kembali lagi ya. Jadinya tuh kalau biasa kita di Anarek ya atau enggak di korelasi itu, biasanya kita tuh pakai yang person product moment karena emang angkanya itu udah jelas gitu loh. Kita udah dapet di sana tinggi badan dengan berat badan gitu misalnya kan ya. Nah, tapi kalau Spearman Rank ini dia itu seperti inilah, seperti level-level gitulah. Misalnya kita kayak kemarin tuh ya, kami tuh pengen kelompok saya tuh pengen nyoba pengaruh banyak tugas terhadap tingkat stres gitu kan. Nah, banyak tugas itu dia itu berupa interval dan rasio, tapi tingkat stresnya itu berupa ordinal. Nah, jadinya cara menghitungnya si tingkat stres ini menggunakan Spearman rank ini. Di levelin lah gitu tingkat stresnya misalnya 1 sampai 5 gitu. Nah, bisa pakai ini. Tapi kita jarang banget ya dan kita nggak belajar Spearman rank ini. Jadinya untuk sekadar ikut edukasi aja lah Spearman rank ini. Jadi kita bakal fokusnya ke sini terus gitu. Nah, ini bisa dibilang tingkat hubungannya ya. Tingkat hubungannya koefisien korelasi dia semakin nih lihat nih besar koefisien korelasi memiliki range 1 sampai negatif 1 sampai +1. Besar koefisien korelasi dapat diketahui berdasarkan penyebaran titik pertemuan antar dua variabel. Apabila R-nya adalah 0,3 dan R 0,6 tidak dapat diartikan bahwa R 0,6 menunjukkan hubungan linear 2 kali lipat erat dari R 0,3. Jadinya tidak ini ya, tidak berlaku kelipatannya ya, gitu. Ini ada klasifikasinya sangat lemah, lemah, sedang, kuat, sama sangat kuat. Sebenarnya ini bisa kalian baca juga di PPT gitu kan ya. Saya di sini cuma ngerangkum doang apa yang ada di PPT. Nah, ini bagaimana cara kita menguji nanti korelasi tersebut apa istilahnya dari nilai R-nya yang kita dapat ya, nilai R yang kita dapat apakah korelasinya ada apa enggak antara X dan Y gitu kan. Tadi kita udah tahu nih tingkat hubungannya lemah, sedang, kuat atau sangat kuat gitu kan dari rumus ini gitu. Nah, tapi kita nggak tahu nih hubungannya ada apa enggak atau enggak ada korelasi apa enggak gitu loh. Kita baru tahu doang tingkat hubungannya itu tuh kuat, sedang atau apa gitu. Tapi kita belum tahu ada apa enggak hubungannya gitu kan. Nah, ini bakal kita cari mangga ini. R-nya itu adalah nilai tadi yang kita cari. Nah, rho ini, nah kan banyak yang bingung karena beberapa pas kemarin juga pada saat ngerjain juga orang bingung. Rho ini dapat dari mana nilainya? Ya tergantung sama nilai hipotesis yang kita gunain. Nah, kalau emang kita hipotesisnya rho-nya sama dengan nol, ya udah gunain rho-nya sama dengan nol nanti. Jadinya sesuai sama hipotesis yang bakal kita gunain. Tapi selama di analisis regresi terapan ini, selama mata kuliah ini, kita menggunakan rho-nya ataupun nanti hipotesisnya itu menggunakan sama dengan nol. Nah, kenapa menggunakan sama dengan nol? Ya udah, kita lihat nih ya, rho sama dengan nol, tidak ada korelasi antara X dan Y. Ya bener ya, kayak gini nih. Apa mana ya? Yang ini aja nih. Ya udah pasti ya, kalau nilainya nol, pasti nggak ada korelasi sama sekali dong. Makanya kita anggap dia sama sekali nggak ada korelasi. Nah, bukan sama dengan nol, ada korelasi gitu. Walaupun tingkatnya kecil. Nah, gitu. Nah, nanti kita bagi dengan 1 min R² per N-2. N ini adalah banyak data ya. Nih, banyak data. Nanti eh, daerah kritisnya tolak H0 apabila T hitung lebih dari T alfa dengan DF. DF ini derajat kebebasan, derajat kebebasan dengan nilainya adalah N-2. Nah, derajat kebebasan dengan nilainya N-2. Nanti kita cari di tabel T, ya kan udah bisa baca tabel T lah ya, nggak mungkin nggak bisa baca. Nanti dapat nanti hasil T hitungnya berapa, dapat nanti hasil T tabelnya berapa, nanti kita bisa dapat kesimpulannya. Dia ditolak atau tidak, gitu. Nanti kalau udah dapat kesimpulannya, kita bisa mengasumsikan kalau emang dia ditolak atau tidak, gitu. Untuk korelasi, nah ini kaidah keputusannya kurang lebih sama lah ya.
Kenapa harus dibagi dua? Karena ini asal muasalnya. Karena dia satu ini nih sebenarnya dua arah, dua arah, satu arah, satu arah. Nah, jadinya eh dari dua arah satu arah ini kita bisa yang apa ya bermaknanya adalah di alfa per duanya ini, di alfa per duanya ini ya. Kalau satu arah dia cuman alfa doang, nggak pakai per duanya alfanya gitu. Ada yang pengen ditanyain? Cukup lah ya. Nah, kita masuk ke analisis regresinya. Jadinya kita sekarang masih ngomongin yang linear sederhana ya, masih ngomongin yang linear dan sederhana. Nah, jadinya analisis linear sederhana adalah persamaan regresi yang menggambarkan hubungan antar satu variabel bebas dan satu variabel tak bebas, di mana keduanya dapat digambarkan sebagai satu garis lurus. Hubungan kedua variabel tersebut dapat disebutkan dengan persamaan sebagai berikut. Nah, jadi eh, secara pengertian bedanya analisis regresi dengan analisis korelasi itu apa? Analisis korelasi itu kita tuh tidak menduga kita tidak menduga apakah variabel y berikutnya itu seperti apa. Nah, tapi kalau di analisis regresi kita bisa menduga nilai y-nya itu dari nilai x yang kita punya gitu. Nah, jadinya kalau di analisis regresi kita bisa dapat dua poin. Pertama, kita bisa menggambarkan hubungannya, kuat atau lemahnya atau enggak searah atau tidak searahnya gitu. Terus juga kita bisa menduga nilai Y yang akan kita pengen cari dari nilai X atau enggak komponen-komponen lainnya. Tapi kalau di korelasi, kita tidak bisa menduga. Kita cuma bisa melihat hubungannya aja gitu. Kita pengen nyari korelasinya doang gitulah. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada ini ya, ada pengertiannya Y adalah variabel tak bebas atau tadi dependent ataupun respon, dan variabel X adalah variabel bebas atau variabel apa prediktor lah ya, prediktor di sini atau independen. Nah, B0 merupakan intercept atau perpotongan dengan sumbu tegak Y, dan B1 adalah kemiringan atau gradien, dan epsilon I adalah error yang saling bebas dan menyebar secara normal dengan I-nya adalah 1 sampai N. Nah, jadinya kita kan sering ketemu ya rumus yang ini ya. Ini sama ini. Nih, ya kan? Apa sih bedanya antara rumus ini sama rumus ini? Gitu kan. Sebenarnya sama. Kita lihat di sini ya nih. B0 adalah penduga untuk beta 0 dan B1 adalah penduga untuk beta 1. Tapi apa yang ngebedain dari mereka berdua? Nah, dalam ilmu statistik, kita itu tuh nggak pernah namanya ngitung data populasi. Selalu yang kita hitung adalah data sampel. Makanya data sampel itu adalah data yang bakal, istilahnya kita pengen menduga sesuatu, kita nggak mungkin dari data populasi. Pasti kita ngambil sampel-sampelnya doang dong. Nggak mungkin semua data kita kumpulkan jadi satu baru kita hitung. Nggak mungkin banget. Kita ngambil sampel-sampelnya. Layaknya kita kemarin lah tugas anarik tubes gitu kan. Kita ngambil sampel-sampelnya doang. Angkatan misalnya pengaruh tinggi badan terhadap berat badan angkatan 2021 ITERA. Nggak mungkin semua mahasiswa ITERA kita ambil sampelnya. Kita ambil datanya. Tapi kita ngambil beberapa doang. Misal dari aktu berapa, dari kimia berapa, dari tekvis berapa gitu kan. Nah, makanya kita bisa menduga nilai sebenarnya itu menggunakan B0 atau enggak beta 1 yang merupakan penduga dari parameter beta 0 dan beta 1. Nah, makanya persamaannya menggunakan Y topi atau Y duga. Y duga sama dengan B0 plus B1 XI plus EI. Nah, makanya di sini nggak ada topi karena emang ini nilai sebenarnya. Nilai YI yang sebenarnya sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI
plus epsilon I. Nah, ini nilai populasi. Ini populasi. Nah, ini adalah sampel. Nah, kita bakal berkutat dengan sampel. Kita bakal berkutat dengan sampel melulu ya. Nah, ini bisa dibilang ini gambaran ini ya, apa namanya, ilustrasinya bagaimana suatu regresi linear bekerja. B0 adalah nilai dugaan rataan dari Y bernilai ketika X bernilai 0. Ya, betul. Nanti B0 itu di sini nih. Ini. Ini merupakan nilai B0 di sini nih. Ini B0 atau kita dugaan dari si beta nolnya, beta nolnya. Nah, kemiringan si garis ini dilambangkan dengan si beta 1 atau B1. Nah, dugaan perubahan rataan Y atau nilai harapannya jika X-nya berubah satu satuan gitu. Jadinya misalnya X-nya nambah 1, bertambahlah sekian gitu misalnya. Anggaplah ya, misalnya Y sama dengan 4, 2xi gitu misalnya 2xi ya. Nah, jadinya setiap pertambahan X, setiap X-nya nambah, misalnya anggaplah X-nya 0. X-nya 0, itu pasti kan Y-nya 4 kan ya. Y-nya 4. Nah, misal X-nya 1, nambah 2 gitu kan. X-nya 1 nambah 2. Jadinya X1 sama dengan Y-nya 6. X, X-nya 2, Y-nya adalah 8 gitu kan. Nah, jadinya pertambahan apa nilai B1 ini merupakan nilai pertambahan suatu Y yang seiringan dengan X satuan, berubah dengan satu satuan gitu. Nah, sampai sini dulu nih. Untuk pengertian dasar dari analisis regresi, ada yang pengen tanyain nggak? Pengertian dasar dulu deh. Masih inilah ya, masih nangkep lah konsepnya ya. Untuk regresi itu seperti apa. Nah, lanjut. Nah, ini merupakan apa namanya ya? Alur pengerjaan untuk regresi em, apa mencari model regresi terbaiknya lah ya, mencari model regresi terbaiknya. Nah, kita punya data dan kita punya teori, kita kita modelkan, kita modelkan data tersebut, lalu kita estimasi parameternya, nanti estimasi parameter kita bakal belajar, lalu nanti kita uji di sini parameternya dengan cara pemeriksaan asumsi dan penanganan penyimpangan asumsi. Nah, ini sebenarnya apa ya, kalau emang udah di soal itu udah kita beranggapan kalau nilai tersebut itu udah normalitas ya. Kecuali kalau emang kita lagi nyusun TA atau nyusun apa, pasti nilai-nilai yang bakal kita dapat itu tuh pasti tidak normal gitu. Hanya perlu diperiksa asumsinya. Tapi biasanya kalau di soal ujian-ujian tuh pasti ya insya Allah dia sudah normalitas lah. Karena emang menghitung secara manual untuk mencari normalitas itu bakal dapat banget. Nanti kita bakal nguji parameter B0 sama beta 0 sama beta satunya ya. Dengan cara kita duga parameternya nanti. Nah, kalau emang parameter ini udah diuji dan melewati semua asumsi dan oke, baru nanti model kita validasi dengan uji kebaikan, kelayakan model. Ini nanti kalau uji kebaikan ini kita bakal menggunakan uji F sama uji T ya. Di sini untuk pengujian ya, pengujian parameter sama pengujian kelayakan ini menggunakan uji F sama uji T. Nah, ini sebenarnya ini opsi aja ya, mau pakai F bisa, mau pakai T bisa gitu. Tapi rata-rata di sini kita menggunakan uji T. Ada satu, kalau yang ini nih pakai uji F. Tapi kalau yang uji parameternya itu kita pakai uji T. Nanti itu kita bakal ketemu selanjutnya. Nah, kalau emang udah layak dipakai, model regresi tersebut bisa kita gunakan untuk menduga nilai Y-nya. Nah, kalau emang enggak juga, kita balik ke pensifikasi apa ya, pemodelan si data tersebut. Nah, kalau emang dari sini juga udah nggak beres, kita balik lagi ke awal gitu. Jadinya ini alurnya untuk analisis regresi. Nanti bakal kita coba semua alur-alurnya.
Nah, ini asumsi-asumsi yang harus kita penuhi. Asumsi model regresi linear, dia kalau emang dia eh, modelnya itu memenuhi atau modelnya bisa kita gunakan, itu kalau emang ada pengaruh X dan Y. Kalau emang X dan Y itu nggak ada pengaruh, bisa dibilang model regresi yang kita buat ini tidak memadai. Atau enggak emang data yang kita cari ini emang data emang yang tidak ada korelasinya sama sekali gitu loh, nggak ada hubung-hubungannya gitu loh. Nah, makanya kalau emang nggak ada ya kita harus menspesifikasikan dulu si modelnya ini nih, atau enggak kita kita cari model yang terbaik lagi gitu loh, data yang terbaik gitu. Makanya butuh pemahaman di data dan pemahaman di teori biar regresinya tetap jalan. Nah, yang kedua, memenuhi persamaan sebagai berikut. Ya tadi ya udah ya. Udah kita ini. Nah, nilai harapan dari EI-nya. Oh ya tadi lupa jelasin di sini ya. Nih. Jadinya jarak jarak dari garis regresi ya. Ini garis regresinya, persamaan regresinya. Jarak dari persamaan regresi ke titik data. Ini kan titik data ya. Titik datanya itu senilai dengan errornya. Yang mana artinya itu nilai error itu adalah nilai simpangan bakunya. Seberapa menyimpang data tersebut dari regresi yang bakal kita uji. Nah, kalau lihat dari sini, ini nggak ada nilai regresinya apa ya? Nilai regresinya kurang kurang baik lah karena persebaran datanya sangat-sangat jauh. Ini di sini, di sini, di sini itu kan agak sedikit menyimpang lah dari garisnya. Kalau kan anak ini dekat nih, ini dekat nggak begitu gede lah nilai galatnya atau nilai errornya atau nggak penyimpangannya lah gitu. Nah, makanya yang pengen kita cari adalah nilai ekspektasi dari nilai si galatnya atau errornya itu harus sama dengan nol. Sebisa mungkin. Makanya kita dekatkan ke normalitas. Makanya ini E-nya tadi itu tuh, mana ya? Ini aja deh. Nih. EI berdistribusi normal untuk semua I. Kita normalkan banget loh supaya ekspektasi dari si dinilai apa si errornya ini bernilai nol sebisa mungkin. Nah, varians dari EI sama atau konstan untuk semua I1 sampai N. Nah, ini nilai variansnya. Nah, ini juga nanti bakal kita sering ketemu ini untuk nilai ininya. Nilai error antara satu sampai nilai error ke N itu saling bebas. Nggak terikat ya. Nah, ini asumsi yang harus kita penuhi dan asumsi-asumsi yang bakal kita pelajari ke depannya. Jadinya fokusnya itu asumsi ini sebenarnya untuk intinya gini, regresi ini asumsi yang harus kita penuhi cuma satu. Kita tuh pengen meminimalisir nilai galatnya, pengen mengecilkan nilai errornya atau nggak mengecilkan nilai simpangan bakunya gitu. Makanya nanti kita bakal ketemu nilai errornya yang bakal kita kecilkan banget supaya kita bisa mendapatkan nilai regresi yang terbaik gitu. Ada yang pengen tanyain untuk asumsi-asumsi ini dulu? Coba ya. Nah, ini kita bakal ngeduga si parameternya. Ngeduga ya. Tadi kita lihat di awal bahwa nih B0 adalah penduga untuk parameter beta 0 dan B1 adalah penduga untuk beta 1. Makanya kita bakal di sini bakal mencari B0 sama beta 1. B0 sama B1. Nah, di sini penduga parameter B0 dan B1 merupakan metode menggunakan metode kuadrat terkecil. Prinsip dasar metode kuadrat terkecil adalah meminimumkan jumlah kuadrat simpangan atau jumlah kuadrat errornya. Nah, jadinya kita tuh pengen mencari nilai dugaan parameternya dengan cara mengecilkan jumlah kuadrat dari si errornya atau si galatnya, gitu kan. Nah, makanya ini nilainya adalah sigma dari galat dikuadratin. Nah, rumus galat adalah YI min Y duga I dikuadratin. Nah, nanti ini menggunakan ini ya, turunan-turunan dari kita pernah belajar ini di ini MLA ya. Ini nanti kita ini kan diminimumkan ya. Ini kita minimumkan. Kita minimumkan, kita pakai teori MLA.
kita pernah belajar di kelas untuk penurunan rumusnya. Nanti ya ini nggak perlu dijelasin lah, karena emang nggak bakal keluar juga feeling gue. Kalau emang keluar ya udahlah, Bismillahirrahmanirrahim aja. Nah, ini dapat nilai B0-nya sekian dan B1-nya sekian. Nah, ini lahir ya, B0 B1 lahir itu dari penurunan rumus ini. Penurunan rumus ini. Nah, jadinya kenapa sih bisa muncul B0? Kenapa bisa muncul B1? Sedangkan di sini nggak ada parameter B0 sama B1-nya gitu kan ya. Ini di sini ada YI. Kok di sini tiba-tiba ada XI, sedangkan di sini nggak ada XI, nggak ada YI, nggak ada apa gitu kan. Malah nggak ada B0, nggak ada B1. Nah, kita bisa ini ya manipulasi persamaan ini. YI ya tetap YI ya. Nah, tadi Y duga ini, Y duga I, YI duga itu tadi kan kita tahu ya, Y duga I itu adalah B0 ditambah B1 XI. Nah, makanya nanti ini Y, kok Y sih? B0, B0 ditambah B1 XI. Nah, nanti dari hasil penurunan rumus ini menggunakan teorema MLE, nanti didapat B0-nya adalah ini dan B1-nya adalah ini. Gitu. Ini sebenarnya B0 itu nggak usah pakai ini ya. B0 itu pakai yang ini aja. Kita nyari nilai B ininya aja, B1-nya aja. Ini loh, rumus B0-nya ini, yang harus dihafal tuh ini, sama B1-nya tuh ini. Ini kalau emang kalian ada rumus, sering ketemu rumus yang ini juga sama ya. Sigma sigma XY dikurang sigma X sigma Y per N per sigma X kuadrat min eh, sigma XI dikuadratin dengan per N. Nah, ini sama yang ini sama aja rumusnya. Ini cuma nilai N-nya aja yang pindah ke bawah gitu. Nah, untuk pendukung parameter menurut gue mah masih aman ya. Nah, ini yang harus kalian pahami ya. Nilai EI, nilai EI ini YI min Y apa? YI duga dikuadratin ini merupakan nilai JKG ya. Nanti kita bakal ketemu JKG, JKT dan JKG, sama JKR, sama JKR. Nah, ini kita bakal ketemu ketiga nilai JK ini nanti selanjutnya. Nah, ini ada JKT, JKR, dan JKG. JKT itu merupakan mengukur keragaman nilai YI di sekitaran nilai rataan Y bar. Makanya ini rentangnya dari YI ke Y bar kan dikurang kan, dikuadratin nanti. Nah, ini bisa dibaca sendiri aja lah kenapa bisa dapat ininya. Ini udah ada penjelasannya dan ada ilustrasinya di sebelah kiri. Dan kita bakal lebih sering menggunakan yang ketiganya. Nah, ini nilai JKT ini penting ya. JKT sama dengan JKR plus JKG. JKT ini rumusnya dan JKR adalah ini dan JKG adalah ini. Nah, ini nggak perlu dijelasin karena emang sudah jelas banget di sini. Nah, ini kita udah ini ya. Tahap pertama kita udah mengestimasikan parameternya, gitu kan? Udah mengestimasikan parameternya. Sekarang kita modelin, kita cek dengan cara kita uji parameternya, parameter B0 B1-nya. Nanti kalau udah baru kita validasi regresinya bener apa enggak, layak apa enggak gitu kan. Nah, pertama kita uji parameter dulu nih kan ya. Uji. Ujinya dulu, ini uji parameternya. Baru nanti uji kelayakan. Kelayakan. Nah, ini nanti ini bonus aja lah. Ini sebenarnya sama aja sih. Ini termasuk bagian dari uji kelayakan juga. Tapi ini sebenarnya bukan masuk uji ya. Koefisien determinasi bukan uji. Yang uji itu masuknya adalah yang ketiga, kebaikan model ini. Nah, ini merupakan hipotesis-hipotesisnya. Ini hipotesis untuk beta 0, ini untuk beta 1,
yang ini adalah, nah yang ini adalah untuk kebaikan model. Oke, ini kita udah pernah juga, ini udah pernah kita coba juga di Tubes kemarin, dan dulu pernah di zaman kita praktikum dan zaman kita kader pun kita pakai ginian. Nah, yang pertama, kita bakal menguji untuk beta nol. Ada, kita bisa ini ya, ada dua cara ya. Pertama kita menghitung manual, dan ada juga kita menggunakan output dari R-nya nanti. Nah, ini ngitung manualnya seperti ini. Kalau mau pakai rumus ini, silakan pakai rumus ini. Ini dari jurnal, dan ya enak juga lah sebenarnya, pakai juga nggak, sebenarnya sama aja. Dan ini dari PPT ibunya, lebih ringkas lah. Nah, jadinya T0 atau T hitungnya lain ya. Ini T hitung nih. T hitung. T hitung nih ya. T hitung beta B0 dikurang beta nol. Nah, lihat beta nolnya ini adalah 0 ya. Karena tadi kan nih beta nol adalah 0. Dan B1-nya, B0-nya itu kita cari tadi pakai penduga parameternya. Nah, dari sini kita bisa lihat apakah mode apa istilahnya parameternya ini nih layak apa enggak parameter B0-nya gitu kan ya. Per sigma duga. Sigma duganya itu adalah akar dari bla 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 ini. Nah, ini nggak lain nggak bukan adalah JKG per N per 2. Makanya sigma kuadrat. Sigma duga ini adalah nilai ininya, nilai apa namanya? Nilai sebarannya ya, nilai sebarannya dari suatu data tersebut. Nah, nanti kita kita kali dengan akar dari ini. Nah, setelah nanti ini gampang ya, dapat ini dari mana gampang nih. Dapat ini didapat dari, ya udah tinggal kita nilai XI dikuadratin dibagi sama nanti N JKXX-nya. JKX-nya nanti dapat juga gitu kan kita kan. Nah, ini kita udah ini JKXX-nya ini ya, JKXX-nya. Sama dengan B1. Nah, ini B1 ini, B1 ini ada dua cara. Ada uji dengan F dan uji dengan T. Nah, tapi yang sering kita pakai itu uji dengan T. Nah, ini uji dengan F ini dari jurnal juga. Kalau emang kalian pengen pakai uji yang dengan apa namanya? Uji dengan F bisa H0-nya ditolak jika F hitung lebih dari F tabel. Nah, F hitungnya adalah KTR per KTG. KTR itu adalah nih JKR jumlah kuadrat regresi. Nah, jumlah kuadrat regresi itu adalah seperti ini rumus. Mana nih? Ini. JKR itu adalah JKT dikurang JKG gitu. Nah, ini juga nih tadi lupa disampaikan ya. Dia tolak H0 jika T hitungnya lebih dari T tabelnya. T tabelnya sama kayak tadi ya. N-2 ini adalah DF, derajat kebebasan. Alfa per 2-nya karena emang dia dari dua arah hipotesisnya. Nah, ini uji dengan T yang sering kita pakai. Uji T-nya. Sama kayak tadi ya rumusnya, tapi bedanya adalah di bagian ininya. Di bagian kalau ini kan ada sigma XI kuadrat per NJKXX. Nah, kalau ini langsung akar JKXX. Nggak pakai tadi yang sebelumnya tadi gitu. Sama hitung-hitungannya dan hipotesis juga apa daerah keputusannya ini H0 ditolak jika T hitung lebih dari T tabel. B1 dapat dari parameter B1 beta B1 beta satunya 0. Ini tadi rumusnya udah ada, ini pun rumusnya udah ada. Tinggal dimasuk-masukin aja. Nah, sekarang kita pengen melihat nih, melihat uji si beta nolnya dari luaran si RStudio-nya. Kita lihat. Tadi kan di untuk H0 ya, mana nih? Untuk beta 0 ya.
Beta 0 itu tidak ada pengaruh nilai nilai intercept terhadap Y, dan beta apa H1-nya terdapat pengaruh nilai intercept terhadap Y. Itu untuk beta 0-nya. Nah, kita lihat beta 0-nya. Eh H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa. Anggaplah kita pakai alfanya di sini, alfanya 0,05 ya, yang sering kita pakai atau 5%. Nah, anggaplah kita pakai alfanya 5%. Ya udah, kita lihat ininya, keputusannya. Keputusannya p-value-nya itu kita lihat p-value-nya adalah 0,22063. Apakah dia kurang dari alfa gitu kan? Kurang dari alfa. Oh ya, ini pakai ini ya. Ini pakai punyanya si kelompok berapa gitu lupa gue, ini yang dia pengaruh tinggi badan terhadap ukuran sepatu. Nah, jadinya kalau dia kurang dari alfa, ini 0,05. Apakah benar dia kurang dari alfa? Tidak kan? Jadinya dia eh, tidak menolak H0. Yang artinya, yang artinya itu adalah mana tadi? Nah, nih kalau tidak menolak H0, tidak menolak H0 atau dia aja terima H0 ya. Jadi tidak ada pengaruh nilai intercept Y ke persamaan tersebut gitu. Nah, ini sampelnya aja lah sebenarnya mah. Nanti bakal kalian pahami sendiri gitu. Intinya kalian tuh bisa tahu lah ya, ini nilai yang 10 ini nilai apa, 8 koma ini nilai apa, terus 1 koma ini nilai apa, dan ini nilai apa gitu. Bakal ketahuan gitu. Nah, kalau emang kalian pengen membandingkan nilai T hitungnya dengan nilai T tabelnya bisa juga gitu kan. Ya T hitung kita ada nih. Kayak tadi misalnya kita pengen nguji B0-nya. B0 kan T hitung harus lebih dari nilai ininya kan, harus lebih dari nilai ininya. Nah, jadinya udah T hitungnya kita udah punya, T tabel kita cari. Datanya ada berapa nih? Datanya ada 30 kan. Nah, 30 sampel. Nah, ya udah, kita bisa kita bisa mencari T tabelnya kan menggunakan eh, alfanya 0,05 dibagi 2 dan derajat kebebasannya itu adalah 28 gitu. Nah, sebenarnya nilai T value ini, T value atau T hitung ini didapat dari parameter parameter ini dibagi sama eh, SB0 atau standar errornya. Standar error dari beta 0-nya atau B0-nya. Ini kalau emang kalian bagi nih 0,17 dibagi sama 0,05 itu pasti hasilnya 3. Atau enggak 10 dibagi 8 ini pasti hasilnya 1,2. Kalau emang kalian pengen coba hitung lah, silakan coba hitung. Gitu. Nah, ini sama untuk B1 juga sama. Sabar Ge. Ini nih apa kebalik ya? Coba ada yang ini nggak? Kayaknya gue salah tulis deh. Soalnya dia harusnya signifikan ini nih. Apa kebalik ini ya? Ntar lupa lagi kita bro. Nah, tanda bintang-bintang ini kalau emang kalian belum tahu ya, tanda bintang-bintang ini nih, ini mengartikan misalnya bintang 2 nih, bintang 2. Jadinya dia tuh bakal signifikan lebih dari bintang 2 ini. Bintang 2 ini kan mulai dari 0,01. Nah, ke sini, nah dia bakal tolak H0 pasti. Di taraf 0,01, 0,05, 0,1 sama 1 itu dia bakal tolak H0. Tapi eh iya bakal tolak H0. Nah, dia nggak bakal tolak H0, dia bakal terima H0 itu bila dia ini apa namanya? eh Apa namanya itu?
parameternya 0,001 gitu. Apa kebalik ya, ntar ya? Kita coba lah. Takutnya kebalik kan. Lebih dari apa kurang dari gitu. Oh bener ding, kurang dari bener. Nggak salah, nggak salah kurang dari. Nah, lanjut. Kayaknya nggak salah hitung lah kita ya. Nggak salah pemahaman konsep. Ini pun sama, sama aja kayak B1 ya, beta nol. Nah, sekarang kita masuk ke uji kebaikan model. Uji kebaikan model. Nah, ini rumusnya adalah JKR, JKR dibagi sigma duga dikuadratin. JKR ini tadi rumusnya adalah ini ya, rumus JKR. Jumlah kuadrat regresinya. Nah, ini. Dan ini untuk hitung manualnya. H0 ditolak pada tingkat signifikasi alfa, F-nya, F hitungnya, itu lebih dari F tabel. Dan H0 ditolak jika p-value-nya kurang dari alfa. Alfanya 0,05 ya. Gitu. Ini cuma ilustrasi doang ya. Nanti kita bakalan coba ngitungnya di bener-bener ngitungnya. Nah, gunanya untuk apa sih gunanya gitu kan ya? Eh, tadi kan kita udah melampaui ya. Udah melampaui dua ini. Kita udah nguji beta nol sama beta satunya. Nah, karena emang dua, misal anggaplah dua keputusan ini nih, duanya menghasilkan tolak H0 semua. Dia itu nilai parameternya memadai lah ya. Nilai parameternya memadai, baru kita masuk ke pengujian pengujian kebaikan modelnya. Kalau emang dari hasil sini tolak H0 juga, artinya regresi yang kita hasilkan, persamaan regresi yang kita hasilkan, itu sangat-sangat memadai. Ini bisa kita gunakan untuk menduga nilai Y-nya dari nilai X-nya gitu. Jadi kurang lebih seperti itulah tahap-tahapnya. Karena emang ini udah valid dan udah teruji, model tersebut atau regresi tersebut bisa kita pakai untuk menghitung atau menduga nilai Y-nya. Nah, ini koefisien determinasi sebenarnya kurang lebih sama, kesimpulannya bakal sama dengan model regresinya. Model regresi dengan apa namanya? Uji kebaikan. Tapi sebenarnya koefisien determinasi itu cuma menghitung atau mengukur lah, mengukur seberapa seberapa nilai X itu menjelaskan nilai Y. Tapi kita tidak tahu nih, layak apa enggaknya kita belum tahu. Karena di regresi ini, kapasitas layak itu tidak diukur oleh angkanya. Misalnya 50% belum tentu layak. Ada yang 27%, ada yang 27% dia layak. Ada yang 50% dia nggak layak. Makanya eh, di sini eh, habis langkah dari kita determinan apa kalau bisa sebenarnya hasil akhirnya itu tuh bakal diuji kebaikan model ini. Layak nggak regresi ini kita pakai untuk menduga nilai Y-nya. Determinasi cuman melihat seberapa pengaruhnya doang gitu. Nah, lihat nih di sini. Kalau hasil dari outputnya ini nilai Y-nya itu tuh nilai X yang mempengaruhi variabel Y-nya cuma 27,97% doang. Selebihnya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain gitu. Jadinya nggak begitu pengaruh banget lah gitu untuk nilai X-nya terhadap nilai Y-nya gitu. Nah, kalau digambar di outputnya nilainya udah yang gini ya. Gitu. Udah jelas lah gitu lah. Nah, ini kita masuk ke contoh latihan soalnya. Ini singkat sih sebenarnya nggak lama lah HBB ini nggak kayak HBB gue yang sebelumnya. Nah, eh, kita lihat ya. Ini soal tugas kita kemarin yang kumpul ke ibunya ya. Ada harga rumah dalam satuan dalam variabel Y dan lantai rumah dalam variabel X. Jadinya X bakal mempengaruhi Y atau tidak dan bakal signifikansi terhadap Y atau tidak gitu kan. Nah, pertanyaan pertama, buatlah scatter plotnya dan jelaskan. Ya udah nih, ini dari tugas gua kemarin ya, gua foto ini. Udah capek juga kita bakal nulisnya. Nah, ini scatter plotnya.
Nanti mulai si beta nolnya, ini nggak gue garis karena scatter plotnya kita masih beranggapan kita masih memplotkan si nilai-nilai ini, si nilai-nilai ini nih, nilai-nilai ini nih kita ke dalam interpretasi, ke dalam ini aja, ke dalam grafik aja gitu. Ya kurang lebih belum ada garisnya gitu. Nanti sebenarnya garisnya itu nanti di titik beta nolnya ya, mulainya itu di 98,24 ini kan. Nanti bakal mulai di sininya lah. Kurang lebih nanti bakal garisnya ke sini gitu kan. Kurang lebihnya bakal garisnya sampai sini. Nah, tapi kan kita masih belum nyari nilai apapun ya gitu kan. Jadinya kita masih anggapan masih titik-titik aja. Dan kita mah seperti itu dan jelaskan. Nanti menurut gua adalah apa ya? Harusnya itu gambar garis langsung aja. Gambar garis langsung dengan kita nyari beta nol sama beta satunya. Nanti kan beta nol itu kan nih, beta nol ini bisa anggap lah ya garisnya gini ya. Nih, di sini titik 100, di sini titik 90 misalnya. Nah, kan mulai dari beta nol kan 98 ya. 98. Nah, jadinya 98 di sini anggaplah ya. 98 di sini. Nanti dia bakal gini garisnya. Linear. Karena kan nilai B1-nya positif ya. Jadinya kita bakal naik ke atas. Dan cara menggarisnya yang efisien adalah coba kita pakai nilai nilai X yang paling tinggi. Misalnya nilai X yang paling tinggi itu siapa ya? Misalnya nilai X yang paling tinggi itu adalah nih di sini nilai X yang paling tinggi itu 1700 nih, apa enggak ya 1700 nih. Nah, nanti kita punya persamaan regresinya. Persamaan regresinya itu kan ini. Kita masukin nilai si X-nya 1700. Nah, kita punya titik awal di sini dan nanti kita punya titik awal di sini misalnya 1700 ya. 1700. Nanti kan dapat nilai Y-nya berapa? Nilainya berapa? Misalnya dapat titiknya di sini deh, misalnya titiknya di sini. Ya udah nanti tinggal kalian temukan kan di garis ini sama titik ini sama titik ini. Nah, dapatlah garisnya. Kurang lebih seperti itu nanti. Tapi PR-nya adalah gambarnya harus proporsional. Bener-bener titiknya itu tuh harus proporsional antara Y sama si X-nya. Kalau enggak, bakal miring. Nah ini, kemarin pengen gue coba. Gue masukin lah nilainya itu di angka 2600 misalnya. Nih, kan paling ujung 2600 nih. Nih, ternyata berhentinya itu di sini. Berhentinya di sini. Dan angka 98 kan di sini. Aduh, 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 jelek banget. Cuk. Ya, kurang lebih gitu lah ya. Kurang lebih gitu. Nah, nyatanya pas gua gambarin di plotnya, di RStudionya, datanya itu tuh apa ya? Titiknya itu ada yang di sini, 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 ada yang di sini gitu loh. Nggak semuanya di atas. Nggak semuanya di atas. Nah, terus setelah gue pikir lagi, ternyata salah di bagian kita ngegambar grafiknya. Jadinya proporsi dalam gambar scatter plotnya juga harus diperhatikan. Soalnya udah jelas banget ya, gue nggak proporsi banget lihat nih. 50 ketemu langsung sama 1000. Kan nggak relevan ya. Gitu. Makanya coba dipikirkan lagi gimana supaya proporsinya pas. Baru nanti scatter plotnya bisa ketemu. Nah, yang kedua, tentukan persamaan model regresinya. Sebenarnya eh, nomor dua ini nih nggak langsung bisa ya. Bisa kita sebenarnya bisa langsung apa ya? Persamaan model regresinya udah langsung kita tulis gini aja. Y sama dengan beta nol ditambah beta 1 XI. Langsung gini aja gitu kan, langsung gini aja. Nah, bisa sebenarnya kayak gitu aja. Baru nanti kita nyari B1 sama B0-nya, B1 sama B0-nya di nomor 3. Tentukan penduga bagi parameter model regresi tersebut. Nah, penduganya kan tadi kan inget ya, penduga dari beta 0 adalah B1 dan penduga dari beta 0 adalah B0, penduga dari beta 1 adalah B0, B1. Kok kebalik dulu anjay. Nah, baru nanti nilai ini, nilai yang B1 sama B0 ini kita gunakan untuk nomor 3. Nah, gitu. Salahnya seperti itu. Nah, nomor 3, gue malah ngejelasin penduganya. B0 merupakan penduga bagi parameter beta 0 dan B1 merupakan penduga bagi parameter beta 1. Gitu. Sebenarnya sistematisnya tulis ini yang nomor 2 nih. Ini nomor 2,
Nah, hasil ini adalah nomor 3. Gabung sama inilah, gabung sama yang ini. Sama nomor 3 ini. Nah, nomor 2 itu cuman persamaan model regresinya aja. Sebenarnya ini bukan B0 ini harusnya nih. Bukan Y duga juga, masih Y biasa aja kayak ini. Kayak yang ini. Gitu. Nah, nomor 4. Apakah luas lantai mempengaruhi harga jual rumah? Gunakan hipotesis Anda pada alfanya sama dengan 0,05. Nah, kita lihat. Kita pengen lihat pengaruh nih ya. Kita pengen melihat pengaruh pengaruh harga jual apa? Pengaruh luas lantai apakah mempengaruhi harga jual? Di sini kita nggak perlu pakai uji semuanya menurut gua. Karena untuk kita melihat pengaruhnya, kita cuma menguji di beta 1 doang. Jadi kita cuma pakai ujinya yang beta 1. Kita nggak perlu pakai uji beta 0 sama apalagi uji kelayakan model. Itu nggak usah. Nah, jadi kita bisa menghitungnya ya. Nih, nomor 4 ini kita menguji parameter beta 1. Rumusnya tadi kalau ada R, output R-nya pakai output R-nya ya, ini ya enak, gampang. Pakai yang ini, ya kan? Pakai yang ini. Kalau yang nggak ada R-nya pakai yang ini. Yang ini. Nah, kita lihat. B1, ini ada sini lah yang mana ya? Nomor 4. Nah, ini nomor 4 nih. Pertama kita tulis hipotesisnya dulu. Hipotesisnya adalah H0 beta 1 sama dengan 1. Tidak ada pengaruh luas lantai terhadap harga jual rumah. Yang kedua, H1-nya, beta 1 tidak sama dengan 0. Atau terdapat pengaruh luas lantai terhadap harga jual rumahnya. Tarak signifikansi yang kita pakai adalah 5% atau 0,05. Daerah kritisnya, tolak H0 jika T0 atau T hitungnya lebih dari T tabel, yang mana menggunakan alfa per 2 dengan data kebebasannya n min 2. Ataupun di sini datanya ada 10, 10 min 2 atau 8. Nah, statistik ujinya. Pertama kita gunakan T0, B1 min beta 1. B1-nya tadi kita udah dapat ya. B1-nya kita udah dapat di sini. B1-nya mana nih? B1-nya ini 0,1098. Nih, dikurang sama 0 tadi ya seperti biasa. Nah, ini sigma. Sigma duga itu adalah akar dari si ininya. Si apa namanya? Si J, JK, JKG-nya. Nah, rumus JKG adalah ini kan. Nah, ini N istilahnya rumus dari ininya lah ya. Rumus dari si sigmanya. Dibagi sama akar dari JKXX. Nah, JKXX itu tadi kita dapat di sini lihat nih. JKXX itu adalah 1571500. Dibagi ya, kita taruh di bawahnya. Nah, ini bagaimana nih? Bagaimana kita menggunakan rumus ini nih? Rumus yang sigma YI dikurang YI duga kuadrat. Nah, bagaimana cara menggunakan rumus ini? Kita lihat nih ya. YI, ya udah YI merupakan data Y-nya. Kita gunakan data Y-nya dari 1 sampai 10. Sekarang kita fokus yang ke satu dulu ya. Yang satu misalnya, anggaplah yang ke satu. Ke satu tadi itu datanya adalah 245. Ya, Y1-nya adalah 245. 245. Nah, terus kita kurangi sama Y duga. Y duganya adalah kita masukin Y duganya itu ke sini. Y duga 98,24833 plus 0,1098 dikali sama XI-nya. XI-nya adalah 1400. Nanti 1400 dimasukkan ke nilai ininya, dapatlah nanti nilai Y duganya. Y duganya adalah 251,968. Gitu terus nanti sampai nilai yang ke-10. Nilai yang ke-10 adalah 25. Mana nih? 255 dikurang sama parameter apa?
persamaan regresinya, X-nya kita masukin 1700. Dapatlah nanti hasilnya adalah 255 dikurang 284,908. Ini dikuadratin jangan lupa. Nanti semuanya ditambahin, gitu kan? Dapatlah nanti hasilnya 13665,6. Nah, dibagi sama 10 min 2 dikali 1571500. Nah, hasilnya segini, ya nanti atas ini dibagi sama bawah ini hasilnya adalah ini. Nah, dapatlah T hitungnya adalah seperti ini, gitu kan? T hitungnya. Terus kita bandingkan T tabel ini lihat di tabel T ya. T tabelnya adalah 2,3060. Nah, jadinya T hitung lebih dari T tabel. Kesimpulannya, pada taraf signifikasi 5% diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh luas lantai terhadap harga jual rumah. Gitu. H0 ditolak ya. Gitu. Nah, ini dari nomor 1 sampai nomor 4, ada yang pengen tanyain dulu nggak? Atau bingung? Nomor 1 sampai nomor 4 ini? Ada yang pengen tanyain? Masih nyambung? Ya, silakan Mas Raid. Izin nanya tuh, Boleh. mau ngepastiin aja. Jadi untuk tadi uji T ya? Ya, uji T. Uji T itu buat nguji parameter beta 1. Ah, Nah, sedangkan uji F itu berarti untuk kebaikan modelnya toh. ya betul. Pakai F itu untuk kebaikan model. Kalau untuk uji parameter pakai T kita. Sama ini, kan aku sempat nonton di YouTube ya. Jadi untuk rumus tadi apa sih yang coba ke kanan tuh? Ini. Yang ya, itu kan rumus T0 itu kan B1 dikurang beta 1 dibagi apa itu? Sigma sigma dibagi JKXX. Ya. Akar JKXX. Nah, terus yang di sebelahnya itu jadinya B1 dikurang beta 1 yang beta satunya 0 terus dibagi Hmm. yang sigma YI sama YI itu apa tuh? Tadi. Itu dia sigmanya, itu JKG dibagi N per 2, N 2. Nah, itu tuh Rumus sigma. JKG ya? Iya, rumus sigma JKG. itu. Nah, JKG itu yang JKG. atasnya. Yang atasnya. Nah, itu kan JKG ya. Ini JKG. Itu kira-kira boleh nggak kita pakai rumus yang ku baca ya? JKG itu sama dengan JKT dikurang JKR. Sama. Sama ya? Sama Boleh, aja. boleh. Nih. Mana ya tadi ya? Nih. JKG sama dengan JKT dikurang JKR. Tapi kan kita nggak punya informasi JKR sama JKT. Ya kalau emang kita punya informasi JKR sama JKT ya nggak masalah. Nah, kalau misal nggak diketahui, tapi kan bisa kita cari nggak sih? Bisa. Bisa, JKT. bisa. Iya. Tapi JK, kan ya. daripada kita mencari dua nilai JKT sama JKR, mending langsung kita nyari JKG aja. Ini Ya udah, oke oke. yang bikin kau Berarti tergantung kalau yang tadi udah dipermudah gitu ya. Iya. Udah dipermudah lah. tanya lah Oke, ini. masih tuh. Oke. Ada lagi yang pengen ditanyakan? Agak ini ya, pokoknya intinya pinter-pinter kita dalam menghitung nilai T0-nya atau T hitungnya lah ya. Cukup lah ya, nggak ada nanya lagi ya. Lanjut kita ke nomor 5. Nomor 5 itu pertanyaannya adalah apakah semakin luas lantai akan mengakibatkan semakin tinggi harga jual? Betul, ya. Betul. Ditunjukkan dari koefisien korelasinya ataupun nilai B1-nya, ya, yang memiliki arah positif, yang artinya semakin luas lantai akan semakin tinggi pula harga jualnya, ya. Lihatnya kita dari grafiknya aja kita udah lihat naik gitu kan ya. Sebenarnya nanti itu dari ini, dari koefisien B1-nya. Kalau B1-nya nilainya positif, udah pasti dia naik gitu loh. Apa ya, istilahnya seiring lah. Semakin banyak tanahnya, semakin banyak luas lantainya, semakin banyak harga jualnya. Kalau negatif ya kebalikannya. Gitu. Nomor 6. Nomor 6 sekarang, tentukan koefisien determinasi dan apa maknanya. Nah, koefisien determinasi. Koefisien determinasi itulah JKR dibagi JKT.
jumlah kuadrat regresi dibagi jumlah kuadrat total. Nah, jumlah kuadrat regresi itu adalah Y bar, Y bar, Y duga dikurang Y bar. JKT jumlah kuadrat total adalah YI dikurang sama Y bar dikuadratin. Nah, sama ya, kita mencari Y duganya pakai cara tadi. Nih, 251 ini adalah Y duga yang pertama, dan 286,5 itu adalah Y bar atau rata-rata dari si Y-nya. Ini bakal ada terus ya. Nah, ini Y yang kedua, ini Y yang ke-10 gitu. Nah, sekarang ini harusnya YI ini. Ini YI ini. YI. Nah, YI min Y bar. Ya udah, kita masukin nilai Y-nya. Nilai Y-nya dari 1 sampai 10. Ini Y yang pertama, ini Y kedua, ini Y ke-10. Dikurang sama rata-ratanya. Didapat adalah hasilnya 0,58116. Yang artinya diperoleh bahwa ini atau 58,116% ya. Artinya variabel luas lantai berpengaruh terhadap jam tidur. Jam tidur anjir. Kok malah jam tidur ini gara-gara nyalin dari tugas anak saya nih, Boy. Terhadap terhadap harga rumah ya, harga jual rumah sebesar 58,116%. Sisanya sebesar 41,884% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan. Gitu. Ada yang pengen tanyain? Nomor 5 sama nomor 6. Pemahamannya udah nyampe belum? Sudah lah ya, udah nyampe lah ya. Nomor 7 juga. Nomor 7 itu soalnya adalah berapa harga rumah jika luasnya 2.000? Apakah hasil digunakan ini valid? Kenapa? Gitu. Nah, harga lantainya, lantainya 2.000, 2.000 meter persegi. Harga rumahnya adalah 317,84833. Kita masukin aja ke persamaan regresinya. Nah, ini valid enggaknya, ini sebenarnya ini salah saya nih sebenarnya. Harusnya cara menguji validnya dengan cara kita pakai uji F. Uji yang ini nih. Nah, uji kebaikan model. Karena kalau dia valid enggaknya itu dilihat dari apa ya, persamaan regresinya kan. Persamaan regresi ini layak nggak kita pakai secara menyeluruh ya, secara menyeluruh itu layak nggak kita pakai atau nggak, memadai nggak kita pakai. Nah, cara kita valid enggaknya atau memadai enggaknya itu dengan cara kita uji F. Uji F ini, uji F, gitu kan. Nah, setelah saya uji F menggunakan RStudio, ya, jadinya ini nilainya valid karena nilai F hitungnya lebih besar daripada F tabelnya. Makanya langsung saya tulis aja di sini valid dikarenakan model regresi memadai. Dia tolak K0 gitu. Untuk nomor 7 nih. Ada yang pengen tanyain nggak? Nomor 7. Cukup? Cukup. Nah, ini soal UTS tahun 2022. Di Bakmi itu nggak ada ya UTS angkatan 2020, tapi ini adanya UTS angkatan 2019. Jadinya ya udahlah kita coba aja ya. Yang pertama, tuliskan definisi definisi dari ini ya. Eh dan manfaat dari korelasi. Ya udah, ini udah langsung dijelasin. Korelasi adalah konsep statistik yang nilainya menunjukkan arah dan seberapa kuatnya antar dua variabel. Arah dinyatakan dalam positif dan negatif, sedangkan kuat atau lemahnya hubungan dinyatakan dalam besar koefisien korelasi. -1 sampai 1. Manfaatnya sebagai alat ukur untuk menentukan seberapa kuat hubungan antar variabel dan untuk menentukan arah hubungan antar variabel, baik searah maupun berbalik arah. Gitu. Jadinya ini masih definisi dan saya yakin itu udah nempel di kepala lah ya kalau untuk ini ya, untuk korelasi ya. Nah,
Lalu kita ada hmm, nomor 2, sebutkan minimal 3 asumsi yang harus dipenuhi dari yang harus dipenuhi dari permodelan regresi linear. Ya udah, tadi ada yang di soal tadi ya, kita copy aja. Asumsi yang harus dipenuhi adalah, intinya adalah nilai dari errornya itu bersifat normal, nyebar secara normal, dan dia itu kecil nilai, kalau bisa ekspektasinya mendekati nol gitu, atau nggak sama dengan nol gitu loh, dari nilai si galatnya atau si errornya. Ini ya, ini harus dihafalin juga asumsi-asumsinya. Nah, terus yang ketiga, eh, tuliskan perbedaan penggunaan R square dan F untuk menentukan suatu model regresi yang baik. Nah, sabar deh ya. Nih, kita lihat ya. 0,2797 sama ini sama-sama aja melambangkan kelayakan si modelnya sebenarnya. Tapi ini dalam bentuk persentase, ini dalam bentuk, masih dalam bentuk F hitungnya lah bisa dibilang ya. Belum ada hasilnya. Kalau ini kan udah kita terima hasilnya ya. 27 yang mempengaruhi. Tapi kita belum tahu layak apa enggaknya gitu kan. Nah, jadinya secara kata-kata kita bisa ini. Besaran R square menunjukkan proporsi variansi total dalam variabel respon yang diterangkan oleh model regresi. Biasanya R square dinyatakan dalam bentuk persentase. Semakin besar nilai persentasenya, semakin besar pula pengaruh yang diberikan dari variabel prediktor atau variabel X ke variabel respon Y. Dan model semakin memadai. Jadinya kalau emang semakin besar ya semakin memadai modelnya kan. Sedangkan F digunakan untuk menentukan model memadai atau tidak dengan melihat nilai F statistik harus lebih dari F tabel. Jika nilai tersebut terpenuhi, maka model regresi memadai, begitu pula sebaliknya. Gitu. Makanya sebenarnya kalau emang pengen melihat akurasi dari model regresi ini memadai atau tidak, baiknya kita lihat dari nilai F statistiknya, bukan nilai dari R square-nya. Karena ya tadi saya bilang di awal ya, belum tentu dia besar, belum tentu dia besar. Apa? R square besar belum tentu dia memadai. Ada pula yang R square kecil dia memadai, gitu. Tapi ya rata-rata sih ya, rata-rata semakin besar R square semakin memadai ya rata-rata ya. Tapi ada beberapa kasus yang tidak seperti itu. Makanya untuk kita lihat memadai atau tidaknya, udah langsung absah ketahuan dia memadai atau tidaknya, kita uji F statistiknya atau uji kelayakan modelnya menggunakan F statistik. Gitu. Ada yang mau nanyain untuk nomor 3? Cukup ya. Nah, ini sedikit hitung-hitungan. Sedikit hitung-hitungan ya. Mungkin coba dipahami aja lah ya. Sebuah regresi linear digunakan untuk mengestimasi 10 titik. 10 titik itu mengartikan ini ya banyak N-nya lah ya. Banyak sampelnya lah. Estimasi B0 adalah beta beta 0 adalah beta 02. Ini ya, atau bisa kita sebut ya beta 0 B0 lah ya. Estimasi dari beta 1 adalah beta 1 juga. Diketahui pula, ini harusnya ini. Nah, Y sik apa? Y I duga min Y bar dikuadratin sama dengan 49. Ini adalah apa? Kalau emang tadi kita udah pernah belajar, ini adalah JK. Apa ya, JK apa ya, lupa lagi. JKR. Ini adalah JKR. Nah, variansi sampel. Variansi sampel ya udah, rumus variansi kan ini ya. Rumus variansi adalah sigma Y min Y bar kuadrat per N min 1. Ini kalau variansi sampel. Kalau variansi populasi per N aja. Gitu kan. Nah, ini atau bisa kita sebut yang atas ini. Yang atas ini adalah JKT. Ya kan, yang atas JKT. Nah, hitunglah sigma dari B0 plus B1 XI min YI. Buka kurung, apa, kuadrat. Ini nggak lain nggak bukan adalah JKG. Ya udah,
kita punya informasi bahwa JKT sama dengan JKR ditambah JKG. JKT-nya kita atau enggak kita pengen nyari JKG ya. Jadi JKG-nya adalah JKG sama dengan JKT min JKR. JKT-nya kita punya nih. Nah, kita masukin lah nilai sigmanya ini ya. Sigmanya itu kan dua variansnya. Variansnya langsung bukan sigma ya, sigma kuadrat ya. Ini sigma Y, Y bar kuadrat per 9. Jadi sigma Y min Y bar kuadrat itu sama dengan 18. Atau ini JKT. Jadinya JKT-nya adalah 18, gitu kan? Terus JKR-nya adalah 49. Jadinya JKG-nya adalah berapa tuh ya? Negatif 31. Gitu. Nah, ada yang pengen tanyain untuk nomor 4? Atau masih bingung Tok, pendefinisian? Ya, silakan. mau nanya Tok, buat JKG ini berarti dia ada kemungkinan buat negatif ya Tok? Soalnya kan kalau dari rumus awalnya kan dia sigma Y apa itu sigma Y duga dikurang sigma Y duga dikurang Y asli dari data dikuadratkan kan. Itu berarti ada kemungkinan buat JKG-nya minus kalau kayak gini ya. Iya, karena apa ya? Ini sih, kalau gue mikirnya gini ya, yo. Soalnya gini, eh sebenarnya ini dari kalau yang kita JKG ya, JKG itu kan rumusnya gini kan, sebagai hapus dulu ya. Ada, gue nggak tahu nih entah tipe soalnya apa entah apa ya. Tapi tapi bisa sih ini manipulasinya ada juga menurut gue. Nih, eh kan rumus JKG itu kan gini kan. JKG itu adalah sigma YI min Y duga kuadratin. Nah, sigma YI min B 0 ya B duga gini lah ya. B duga 0 min B1 XI gitu kan. Nah, sedangkan ini kita lihat nih, perbedaan ini kuadrat ini Pak. Ini sama ini kan udah beda nih. Kita lihat ini nilai nilai Y-nya negatif, nilai B-nya negatif, nilai B-nya B ininya positif positif, ini negatif negatif gitu. Makanya ini agak sedikit bingung sih. Tapi sebenarnya ini bisa ketolong dengan cara gini kan, apa namanya, negatifnya kita keluar, apa, sebenarnya kan negatif YI plus, eh, bodoh ya nih, YI, Oh, itu ada kuadratnya tuh. ya sabar, makanya pelan-pelan dulu bang, pelan-pelan dulu bang ya, pelan-pelan dulu. Wah, nggak bisa pencet cu, anjay. Nah, harusnya gue ngapus yang ini harusnya. Kalau negatif kita keluarin kan jadi ini kan minus, ini negatif keluar, minus YI plus B0 plus B ini XI, ya kan? Nah, dikali lagi sama minus min YI plus B0 plus B1 XI gitu kan. Nah, ini kan dia kan minusnya bakal hilang kan? Minusnya bakal hilang gitu kan. Sebenarnya sama aja nilainya gitu. Makanya apa ya? Kalau untuk nilainya kena masih masih ini sih ya, benar benar kata Wahyu sih. Apa namanya? Masih ragu juga kenapa kok bisa dapatnya nilainya negatif. Karena kan
Pasti kan sigma dari kuadrat itu kan pasti menghasilkan positif ya, nggak mungkin negatif gitu. Tapi kalau emang kita ngobrak-ngabrik dari rumus ini pun sebenarnya nggak ada salahnya gitu loh. Kayak gue kemarin tuh mikirin ini kok lama banget gitu loh. Tapi udahlah terabas-terabas aja lah gitu. Gitu yuk. Oke, Tok. Makasih, Tok. Yuk. Ada lagi yang mau tanyain? Cukup lah ya. Nah ini, tuliskan model persamaan linear yang dibangun dari persamaan berikut. Ya. Nah, pertama kita punya model nih. Modelnya adalah ini ya. Ini model yang kita punya, model awal. Model awal. Terus anggaplah ya, kita misalkan, eh, kita misalkan Y bintang atau iyalah Y bintang aja lah ya. Y bintang itu sama dengan eh, 1 per Y. 1 per Y. Gitu. Makanya nanti hasilnya adalah X, kok namanya alfanya harusnya. Alfa plus beta X per X. Nah, karena emang kita udah punya apa ya namanya si Y bintangnya, ini kita bisa ini kan ya, kita bisa sederhanain lagi ya. Ini jadi alfa per X plus beta, ya kan? Alfa plus X plus beta, gitu kan. Jadinya ingat kita punya persamaan regresi itu apa? Y duga lah ya, kita bisa pakai Y duga aja ya. Y duga sama dengan YI duga. YI duga sama dengan B0 plus B1 XI, ya kan? Nah, kita bisa kita bisa pakai ini. Kita bisa pakai eh, terus kita juga bisa menyimpulkan kalau X bintang itu sama dengan super X. Ya, kok X nggak konsisten sih? X gini, X gini. Nah, udah nih. Kita dari sini persamaan ini nih bisa nggak kita manipulasi? Ini kan Y bintang ya. Bisa nggak kita manipulasi menjadi seperti ini? Bisa, ya kan? Dengan syarat, dengan syarat B B0-nya ya. B0 itu sama dengan beta dan B1-nya itu sama dengan alfa. Nah, jadinya persamaan regresinya adalah eh, Y bintang duga lah ya, kita Y bintang duga itu sama dengan B0 plus B1 X bintang gitu. Karena kan X bintang kan 1 per X kan. Nih, 1 per X gitu kan. Nah, jadinya eh, dengan komponen B0-nya adalah beta, B1-nya adalah alfa, dan X bintangnya adalah 1 per X. Jadinya persamaan ini nih sama aja dengan persamaan yang ini. Tapi kita pengen ngerubah ke arah persamaan regresinya aja gitu. Bingung nggak? Bingung nggak? Kalau bingung silahkan dibicarakan aja. Intinya kita tuh pengen pengen mengubah si persamaan yang atas ini menjadi persamaan regresi yang sesungguhnya ini gitu kan. Tapi kan manipulasi-manipulasi apa yang kita butuhkan gitu kan dengan cara ya udah seperti ini gitu dengan komponen y bintang y bin y bintang itu adalah 1 per y, B0 itu adalah beta, B1 adalah alfa, dan X bintang itu adalah 1 per X. Oke. Kalau ya tandanya, kalau emang tandanya cun ya tandanya, ya. Tandanya, ya. Masih menyambung. Nah,
Jelaskan plot yang diberikan pada gambar dan apa kegunaannya berdasarkan kesimpulan yang Anda ketahui. Ini menurut pemahaman gue ya, menurut pemahaman gue, eh nanti mungkin bisa nilai dicari tahu lagi ya. Ini menurut pemahaman gue. Ini nih plotnya tidak begitu, galatnya itu tidak begitu menyebar secara normal. Kenapa gue bilang galatnya tidak begitu menyebar secara normal? Karena masih ada galat yang ngejauh banget. Nih, data-data yang jauh banget. Kayak ini, nih. Dua data ini udah jelas loh melambangkan kalau si regresinya ini nih mempunyai galat yang cukup besar. Jauh banget nih nilainya. Sedangkan bandingkan sama ini, mepet nih sama ini aja deh. Sama inilah. Tuh, bandingkan sama ini jauh banget. Ini apalagi nih pencilannya luar biasa nih kan. Nah, makanya kalau emang kita disuruh jelasin plot ini seperti apa, plot ini menggambarkan suatu persamaan regresi linier atau enggak plot dari suatu hubungan antara variabel x dan variabel y yang mana residualnya itu tidak begitu menyebar secara normal karena emang ada beberapa apa istilahnya beberapa apa istilahnya persebaran data yang cukup-cukup jauh lah di sini. Dan untuk kelayakan modelnya juga masih belum teruji secara signifikan lah. Kita masih belum tahu nih layak apa enggak nih. Karena emang ada beberapa yang masih nempel dan ada beberapa yang udah jauh banget gitu. Itu yang bisa gua gambarkan. Nanti untuk kata-katanya bingung juga sih ya. Intinya pemahaman kalian aja lah terhadap plot ini seperti apa. Karena menurut gue ini nggak ada jawaban mutlak sih, tergantung pemahaman kita dari baca plot aja. Tapi kalau emang ada jauh yang titik yang masih jauh banget sama garisnya, itu udah memaknakan kalau dia ada residual atau istilahnya errornya yang belum berdistribusi normal lah gitu. Bingung nggak nomor 6? Atau paham? Ya, mana ya kita anggap aman saja. Nomor 7 ini sama aja ya. Yang A nih, coba yang A. Apakah variabel respon apa variabel respon dan eh, regresor? Regresor ini sama aja kayak prediktor ya, sama aja kayak prediktor. Ya, respon adalah ozon dan regresor itu adalah populasi. Teruskan persamaan model yang dihasilkan. Y duga sama dengan 125,933 ini B. 339 ditambah 1,6541 XI. Nah, terus jelaskan makna dari F statistik. Nah, 16,93 on 1N8 derajat kebebasan gitu ya. Nah, pertama kita ini dulu ya 16,93 dulu ya. 16,93 tadi yang kita jelasin di awal tadi yang mana ya? Nih, oh bukan nih. Nah nih, ini melambangkan nilai ininya, melambangkan nilai apa ya? Kebaikan modelnya gitu kan untuk mencari nilai F hitungnya gitu. Makanya nanti F statistik ini digunakan ya maknanya digunakan untuk apa namanya untuk mengukur apakah model regresi yang kita gunakan ini model ini layak atau tidak gitu. Pada taraf signifikansinya itu bisa bisa ini ya bisa 0,01 bisa ya kalau mau nyari amannya itu 0,01 sampai sini kalau mau nyari amannya taraf signifikansinya terus dia derajat kebebasannya 1 dan 8. Nah, 1 ini nih nggak tahu kenapa itu karena emang udah bawaan dari rumusnya udah selalu 1 dan 8 ini n-2 karena datanya ada 10 gitu. Makanya nanti F statistik ini digunakan untuk mengukur kebaikan atau kelayakan model regresi yang kita cari. Nah, yang C ya tadi ya, yang D berdasarkan hasil komputer di atas apakah regresor signifikan dalam memprediksi variabel respon. Nah, jelaskan hipotesis yang diuji dan sebutkan tingkat signifikansi yang digunakan. Nah, apakah regresor signifikansi dalam memprediksi
variabel respon. Nah, kalau dari gua baiknya baiknya biar nyari aman ya, gunakan dua hipotesis. Hipotesis yang pertama untuk yang D ya, itu pertama untuk duga duga beta satunya, karena kan duga beta satu itu kan dia melihat hubungan antara regresor dengan respon. Terus yang kedua itu pakai uji kelayakan model. Kelayakan model. Tapi kalau emang kalian pengen nyoba semua dari H0, dari H0, dari beta 0, terus uji kelayakan, beta 0, beta 1, uji kelayakan, terus determinasi, ya silakan. Biar banyak juga gitu. Tapi untuk membuktikan kedua nilai ini, untuk membuktikan kedua ini signifikansi apa enggak, pakai ini aja, pakai kedua ini aja. Udah cukup menurut gue. Gitu. Terus yang untuk regresor 2,7 berapa prediksi nilai responnya? Tuh, ya udah kita masukin nilai regresornya 2,7, ya ke sini X-nya 2,7, nanti dapat nilai responnya berapa. Gitu. Ada yang mau tanyain untuk nomor 7? Cukup ya. Nah, nomor 9 ini. Jelaskan makna atau hasil keluaran dari scatter plot pada program R di bawah ini. Nah, income. Ya, pertama kita gini aja ya. Nggak usah deh. Nah, ini kita sempat, ini 0,011. Nah, nah, ini bagaimana sih apa maknanya gitu kan? Sebenarnya kalau emang ini nilai ini nih, nilai 0,011, 0,46, 0,30 ini koefisien korelasi antara kedua variabel gitu. Contoh nih, misalnya kalau 0,011 ini cara bacanya itu gini, cara bacanya ya. Yang berlaku sebagai variabel X itu adalah teks ya, yang untuk 0,11. Yang X-nya adalah teks, yang Y-nya adalah income. Y-nya adalah income. Nah, terus untuk yang 0,46 itu X-nya adalah full, ya fuel inilah ya. X-nya adalah full. Dan Y-nya adalah income. Cara bacanya gitu. Jadinya kita yang ini X-nya udah full, Y-nya adalah income. Nah, gitu. Nah, ini secara apa istilahnya secara apa nggak nanya dulu deh. Ini yang 0,044 ini 0,044 ini X-nya siapa dan Y-nya siapa? Ada yang tahu? X-nya siapa, Y-nya siapa? 0,004 ini. Mile X-nya text. mile. X-nya mile betul. Y-nya Text. Y-nya teks ya betul ya. Nah, kurang lebih gitulah. X-nya mile, mile, Y-nya teks. Nah, nanti maknanya ya udah kita kita simpulkan aja gitu. Kalau dia negatif, dia hasilnya itu berbalik nilai gitu kan, berbalik nilai. Kalau positif dia senilai gitu kan. Maksudnya semakin banyak income-nya, misalnya kayak ini nih, X-nya X-nya tax, Y-nya income gitu kan. Jadinya semakin banyak pajaknya, semakin dikit penghasilannya. Oh jelas ya. Misalnya kita ada gaji kita kena potong pajak, ya pajaknya gede, penghasilannya juga kita kecil kan, gitu kan. Ya kurang lebih seperti itulah, gitu. Dan kepengaruhannya cuma 0,11 atau 11%, 0,011 ini harusnya 0,011, ya 1,1%, 1,1% kepengaruhannya. Nah, tapi ini kan untuk nilai ininya, untuk nilai si apa namanya, untuk nilai si koefisien korelasinya. Nah, apa sih fungsi yang di bawah ini? Cara bacanya gimana gitu kan? Sama
Tapi ini kebalikannya. Tadi kan kalau kita ngeliat kan 0,01 ini apa namanya, si X-nya si tax, Y-nya si income gitu. Nah kalau ini ya X-nya tetap di tax. Orientasinya gini kan, untuk baca yang angka ya, baca yang angka yang tegak gini dia X, yang gini dia Y gitu kan. Nah ini si income-nya, ini si tax-nya gitu kan. Cara bacanya gitu kan. Nah tapi kalau baca yang di sebelah kiri ini kan ini ya matrix ya, matrix apa diagonal lah istilahnya ya, kalau emang di matrix ini. Nah, ini ini si X-nya tetap tax dan Y-nya income. Jadi kebalik. Kita pandang kita pandangnya si sumbu datarnya itu tax dan sumbu tingginya itu si income gitu. Makanya nih, nah kalau ini, nah ini, nah ini nih, ini plotnya untuk apa? Plot ini untuk variabel X-nya apa dan Y-nya apa? Kalau plot yang ini, kalian tahu? Pokoknya X-nya full, Y-nya apa? X-nya full, Y-nya Y-nya tax toh, kata ya Wahid. betul. Ya, ininya X-nya full, Y-nya tax. Coba kita lihat yang X-nya full, Y-nya tax apa? X-nya full, Y-nya tax. Mana ya? X-nya full, Y-nya tax. Nah, ini nih ya. 0, minus 0,26. Minus 0,26. Gitu. Nah, ya masih banyak lah ya ininya. Apa namanya? Masih banyak apa galat-galatnya yang menyebar secara jauh nih. Nggak begitu numpuk di garisnya. Nah, kita lihat yang paling gede apa? 0,42 ini ya. 0,42. Atau enggak 0,46. 0,46 tuh yang ini ya, yang ini. Nih, lihat, lumayan banyak yang numpuk di sini, lumayan banyak yang numpuk, lumayan banyak yang numpuk di sini di garisnya merahnya. Atau enggak yang 0,42 nih gini, lumayan banyak yang numpuk di garis merahnya gitu. Sedangkan yang paling kecil nih nilainya nih, yang minus 0,11, 0,011. Nah, udah jelas banget ya. Dia udahlah paling kecil, lihat nih persebaran datanya yang numpuk ke arah titik garis merahnya dikit dan apalagi ada pencilan yang jauh banget nih. Ini data-data yang jauh banget. Nah, itu udah jelas banget sedikit pengaruhnya gitu. Mungkin gitulah cara bacanya. Nanti tinggal kalian buat kata-katanya aja lah gitu. Ada yang mau tanyain? Nggak ada ya? Nah, ini nomor terakhir. Ini nggak begitu nggak kita kerjain lah karena emang udah sore juga. Kalian mau nyari bukaan pasti kan yang puasa. Nah, ini sama kayak tadi ya. Bangun scatter plot, hitung nilai koefisien korelasinya, pakai rumus koefisien korelasi, ujilah. Ujinya pakai yang ini ya ujinya ya. Kalau uji koefisien korelasi pakai yang ini. Pakai yang ini ya. Nih. Nah, terus yang selanjutnya itu taksir garis regresi linearnya. Ya udah kita cari ininya tandanya. Cari apa namanya? Penduga B0 sama B1-nya ya. Beta B0 sama beta 1-nya. Terus apakah dikatakan pada taraf 5% terdapat pengaruh? Nah, itu kita tinggal uji B1 nih. Ini uji B1 pada taraf 5%. Berapa persen dari variansi ini terangkan dalam perbedaan nilai ujian. Nah, ini cari koefisien koefisien determinasi. Nomor 5, apakah taraf signifikan 5% model linear memuaskan? Ini uji kelayakan. Ya, pakai uji F ya, uji kelayakan tadi. Nah, bila nilai minimum untuk kelulusan adalah 60, berapa nilai ujian akhir semester kemudian? Ya udah masukin aja nilai
nilai UTS-nya, ini harusnya salah nih, nilai minimum UTS ini. Nilai minimum UTS adalah 60. Berapa nilai ujian akhir yang harus dicapai gitu. Ya udah, berarti sekian nanti. Gitu. Nah, ada satu materi lagi, itu bahasannya tentang apa namanya? Itu pertemuan 4. Kalau di Bakmi itu ada PPT itu PPT pertemuan 4. Itu ngebahas tentang sisaan, pencilan dan apa itu lagi tuh? Lupa lagi itu lagi apa itu, pokoknya ada tiga pembahasan setahu gue. Dan itu jujur kalau gue pengen ngebahas di sini kayaknya nggak bakal mungkin karena waktu gue untuk ngebahas itu sedikit dan nggak ada waktu gue untuk ngepelajarin itu. Takutnya kalau emang belajar ngajarin setengah-setengah, takutnya hitungannya sesat kan. Mendingan ya udahlah, gue serahkan ke kalian. Nanti kalau emang pengen di hari H-nya ujian hari Selasa nanti gue udah dapat pencerahan untuk dapat materi tersebut, ya nanti coba gue ajarkan lagi ke kalian. Gitu. Untuk masalah cheat sheet ada tidaknya nggak tahu dan dikasih tabel apa enggaknya gue nggak tahu. Nanti coba tanya ke ibunya hari Senin aja. Gitu. Itu aja dari gua untuk PPT ataupun untuk apa HBB Anarek pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan lagi ke Iin. Terima kasih. Terima kasih banyak.